Suami terakhir. Bab 6846 Bab 6850 Bab 6846 Dugaan Daryl benar. Gua ini adalah tempat peristirahatan bagi landak bulan. Baru saja, landak bulan sedang berlatih di bawah air, dan ketika dia menyadari bahwa guanya ditempati, dia segera bergegas. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Elena dan Ross di dalam gua bergegas keluar saat mendengar gerakan di luar. Detik berikutnya, melihat landak bulan di depan mereka, kedua saudari itu gemetar dengan lembut, panik yang tak bisa dijelaskan. Ini. Segera, Elena sadar dan bertanya. Apa ini? Pada saat ini, Elena dapat dengan jelas merasakan bahwa monster dengan kepala dan tanduk di depannya sangat kuat. Jika itu normal, dia mungkin bisa menghadapinya, tetapi sekarang kekuatannya belum pulih, dan dia bukan lawan sama sekali. Setelah kata-kata itu jatuh, Ross di samping juga mendapatkan kembali ketenangannya, dan melihat sekeliling dengan hati-hati, merasa bingung yang tak terlukiskan. Mungkinkah itu monster di bawah danau? Seperti Elena, Ross merasakan kekuatan landak bulan, dan merasakan kecemasan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Omong-omong, Ross telah berkeliling dalam beberapa bulan terakhir dan memperoleh banyak pengetahuan, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu monster seperti itu. Pada saat ini, Daryl tidak bisa membantu tetapi berkata, "Hati-hati, kalian berdua, itu binatang aneh landak bulan." Landak bulan. Mendengar kata ini, Elena dan Ross saling memandang, dengan keraguan yang tak terlukiskan di wajah satu sama lain. Sebelum mereka bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka, landak bulan sudah bergegas ke pintu masuk gua. Pada saat ini, matanya tertuju pada Elena dan Ross, meraung, dan langsung bergegas. Dalam hati landak bulan, dia berpikir bahwa dua wanita manusia di depannya telah mengambil alih tempat peristirahatannya, jadi tentu saja dia tidak sopan. Wus! Landak bulan tampak kikuk, tetapi kecepatannya sangat cepat, dan dia berada di depannya dalam sekejap mata. Melihat kecepatan landak bulan, Elena, yang menanggung bebannya, gemetar, seluruh tubuhnya tertegun. Ini, kecepatan monster ini sangat cepat. Saudari junior, hati-hati. Melihat Elena berdiri di sana dengan hampa, benar-benar lupa untuk menghindar, Ross tidak bisa tidak berteriak. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia dengan cepat memblokir di depan Elena, dan kemudian menamparkan landak bulan dengan telapak tangannya. Wanita bodoh ini. Melihat Ross dengan putus asa akan menyelamatkan Elena, Daryl mengerutkan kening dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan Ross ini lumayan, tapi dia juga bukan lawan landak bulan. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl hendak bergegas untuk membantu, tapi sudah terlambat. Wow! Melihat serangan telapak tangan Ross, landak bulan melolong, dan mengayunkan tangan kanannya untuk menghadapi serangan itu. Bam! Dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan, dan raungan terdengar. Segera setelah itu, Ross mengerang, dan mundur beberapa langkah, wajahnya yang halus pucat dan lemah. Kakak senior. Melihat pemandangan ini, Elena sadar, dia terkejut dan marah pada saat itu, dan mendukung Ross. Kakak senior, bagaimana keadaanmu? Ross menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Saat berbicara, Ross mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, tetapi hatinya terkejut. Kekuatan landak bulan ini terlalu menakutkan. Saya mendekati kekuatan peringkat ke-8, dan saya bahkan tidak bisa menghentikannya dengan satu gerakan. Mendengar jawabannya, Elena tidak santai sedikit pun, dan kemudian menyadari sesuatu, dan segera berseru. Kakak senior, kamu berdarah. Kemudian dia melihat 3 goresan mengejutkan di lengan kanan Ross, berdarah tanpa henti. Rupanya, dia tergores oleh cakarnya yang tajam saat dia bertarung dengan landak bulan barusan. Melihat lukanya, Elena merasa tertekan dan marah pada saat yang sama, dan segera memarahi Daryl di luar. Daryl, kamu benar-benar tercela.
Hanya karena kami menempati gua ini, kamu menarik monster. Dalam hatinya, dia mengira Daryl lah yang memikat landak bulan. Persetan. Mendengar ini, Daryl terdiam. Elena ini pasti sakit jiwa. Bahkan jika dia memiliki prasangka buruk terhadap saya, dia tidak dapat memfitnah saya seperti ini. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl tidak peduli untuk memperhatikan, tetapi berkata kepada Ross. Cepat keluar. Pintu masuk gua ini sempit, bahkan jika Daryl pergi untuk membantu, dia tidak bisa menggunakannya. Namun, kedua saudari itu telah diblokir di dalam, dan tidak ada kesempatan untuk keluar saat ini. Wow! Pada saat ini, landak bulan melolong, dan bergegas menuju kedua saudari itu lagi, sosoknya secepat kilat, dan kekuatannya mencengangkan. Bab 6847. Kamu jelek. Melihat landak bulan yang bergegas, Elena menggigit bibirnya dengan erat dan mengeluarkan teriakan dingin. Meskipun dia bingung, tetapi dalam situasi di depannya, dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan bergegas maju. Saudari junior, aku akan membantumu. Pada saat yang sama, Ross menahan rasa sakit di lengannya, berteriak, tubuhnya yang halus terbang dengan ringan, melawan pengepungan dengan Elena. Bam, bam, bam. Dalam sekejap mata, ketiga sosok itu bertabrakan satu sama lain, dan terdengar suara tumpul. Kekuatan Ross belum pulih, dan dia terluka, jadi kekuatannya sangat berkurang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, dia dikelilingi oleh Ki dan menemukan kesempatan untuk menamparnya dengan cakar. Bam! Mendengar suara tumpul, Ross tertembak dan terbang keluar, terbang lebih dari 10 meter, dan akhirnya menabrak dinding batu, matanya menjadi gelap, dan dia langsung pingsan. Kakak senior. Melihat situasi ini, Elena berseru, dan hendak bergegas untuk memeriksa situasi Ross, tetapi landak bulan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Sosoknya berbalik, dan dengan cepat bergegas menuju Elena, cakar tajamnya melambaikan cahaya dingin. Pada saat ini, Elena tidak berani meremehkannya, dia tidak punya tempat untuk mengelak, jadi dia harus menggertakkan giginya dan memegang pedang panjang di depan tubuhnya, mencoba menahan serangan itu. Bam! Detik berikutnya, cakar tajam landak bulan menghantam pedang panjang itu dengan keras. Elena merasakan kekuatan yang menakutkan datang, dia kehilangan keseimbangan dan langsung terlempar. Setelah terbang lebih dari 10 meter, Elena mendarat di sudut gua. Monster ini. Elena menatap landak bulan dari dekat, dengan keterkejutan dan ketakutan yang tak terlukiskan di wajahnya yang halus. Monster ini terlalu kuat untuk dikalahkan sama sekali. Pada saat ini, Daryl dengan cepat bergegas ke dalam gua, melihat Ross tergeletak di samping dinding batu, dan tertegun sejenak. Ross, bagaimana keadaanmu? Setelah kata-kata itu jatuh, Daryl dengan cepat berjalan untuk memeriksa situasi Ross. Kamu. Melihat adegan ini, Elena tidak bisa menahan diri untuk berteriak genit. Berhenti. Jangan sentuh kakak perempuanku. Dalam hatinya, Daryl tidak hanya licik, tetapi juga sangat bernafsu, dan saat ini dia pasti berpikir untuk mengambil keuntungan dari kakak perempuannya. Brengsek. Mendengar penghinaan dalam kata-kata Elena, Daryl menjadi sangat marah, dan menjawab. Kamu pikir aku ingin mengambil keuntungan dari kakak perempuanmu? Tetapi sejujurnya, aku memiliki orang kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun duniamu indah, aku tidak tertarik padanya. Setelah selesai berbicara, Daryl dengan cepat memberi Ross denyut nadi, dan setelah memastikan bahwa hidupnya tidak dalam bahaya, dia diam-diam menghela nafas lega. Tak tahu malu. Mendengar kata-kata Daryl, wajah cantik Elena memerah, dan dia ingin menyangkal beberapa kata, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Dia dengan jelas melihat bahwa Daryl hanya memeriksa denyut nadi kakak perempuannya, dan sama sekali tidak bersikap sopan. Mengaum. Pada saat ini, landak bulan menoleh, matanya tertuju pada Daryl. Dalam kesadarannya, gua tempat dia beristirahat tidak dapat diganggu-gugat, melihat Daryl juga masuk, dia terdaftar sebagai sasaran serangan.
Setelah raungan, landak bulan bergegas menuju Daryl dengan cepat. Brengsek. Seekor binatang aneh begitu lancang, apakah mengira aku mudah diganggu? Melihat landak bulan bergegas ke arahnya, Daryl mengerutkan kening. Tanpa ragu-ragu saat itu, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan, dan dia meninjunya. Bam! Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertabrakan bersama, dan suara keras terdengar. Segera setelah itu, Daryl dan landak bulan gemetar, dan terkejut mundur beberapa langkah pada saat bersamaan. Omong-omong, jika Daryl berada pada kondisi puncaknya, landak bulan ini mungkin tidak dapat menangkap satu gerakan pun, tetapi sekarang kekuatan Daryl belum sepenuhnya pulih, dia hanya dapat bersaing dengan landak bulan. Wow, wow. Segera, landak bulan menstabilkan sosoknya, mengeluarkan raungan, dan mengarahkan pandangannya pada Daryl, menunjukkan sedikit martabat dan ketakutan. Pada saat yang sama, Elena di dalam gua sangat terkejut, menatap kosong ke arah Daryl tanpa berkata-kata. Apakah kekuatan Daryl begitu kuat? Dia benar-benar melawan monster ini secara seimbang. Setelah beberapa saat tercengang, landak bulan sadar, melolong pada saat itu, dan bergegas menuju Daryl lagi. Sebagai binatang purba, landak bulan selalu kuat ketika dia bertemu dengan yang kuat, dan tidak pernah tahu apa artinya menyusut kembali. Lagi. Merasakan momentum letusan, Daryl tidak panik sama sekali, dan dengan kilasan sosoknya, dia bertarung sengit dengan landak bulan. Selama pertempuran sengit, sosok Daryl anggun dan lincah, meski cakar dan giginya tajam, landak bulan tidak bisa melukainya sama sekali. Bab 6848. Semakin Elena menonton adegan ini, semakin dia ketakutan, dan untuk sementara dia melupakan rasa sakitnya sendiri. Wow! Landak bulan telah ditekan oleh Daryl sepanjang waktu, dan akhirnya menjadi kekerasan. Pada saat itu, dia melolong, lalu membuka mulutnya yang berdarah, dan memuntahkan udara yang sangat dingin. Dia melihat bahwa di mana udara dingin lewat, dinding batu di sekitarnya membeku seketika, dan suhu di dalam gua tiba-tiba turun hingga di bawah nol. Persetan. Melihat adegan ini, Daryl diam-diam terkejut. Saya tidak menyangka bahwa landak bulan ini juga memiliki serangan atribut es, dan itu cukup kuat. Berpikir sendiri, Daryl mundur dengan cepat, dan melirik Ross di tepi dinding batu. Pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia mengangkatnya, dan menggunakan kekuatannya untuk mengirimnya keluar dari gua. Anda harus tahu bahwa Ross masih koma saat ini, jika dia diserang oleh udara dingin ini, akibatnya akan menjadi bencana. Daryl menggunakan dengan terampil, dan melihat Ross mendarat di rerumputan di luar gua tanpa keterkejutan. Ho ho ho. Pada saat ini, udara dingin yang berasal dari landak bulan telah mengubah seluruh gua menjadi dunia es dan salju. Sebuah dinding es setebal beberapa sentimeter terbentuk di dinding batu, dan kerucut es yang tajam mengembun di bagian atas kepala. Hiss. Ada semburan dingin, dan Elena, yang masih berada di dalam gua saat ini, tidak bisa menahan gemetar, dan wajahnya yang halus sangat pucat. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit putus asa. Sudah berakhir. Daryl ini benar-benar membuat marah monster itu, saya takut dia akan mati di sini nanti. Berpikir pada dirinya sendiri, Elena menahan rasa sakit, dan diam-diam merangsang kekuatannya, mencoba menahan invasi konstan dari hawa dingin di sekitarnya. Namun, udara dingin yang keluar dari daerah sekitarnya terlalu kuat, Elena tidak dapat menahan sama sekali, dan setelah beberapa saat, gumpalan es terbentuk di tubuhnya. Wow! Pada saat ini, landak bulan menjadi lebih panik, menghirup udara dingin, dan menyerang Daryl lagi. Daryl tidak panik sedikit pun, dan mencibir pada saat itu. Menyerang lagi. Yah, aku akan bersenang-senang denganmu hari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Daryl maju dan bertarung sengit dengan landak bulan lagi. Bagaimanapun, Ross dengan aman dikirim keluar gua, dan dia tidak memiliki kekhawatiran. Adapun Elena, gadis ini sulit diatur dan kasar, jadi biarkan dia menderita di sini untuk meningkatkan ingatannya.
Selama pertempuran sengit, Daryl diam-diam mengaktifkan kekuatan teratai merah Dharma Karma, membentuk lapisan pelindung di sekujur tubuhnya. Meskipun udara dingin yang dimuntahkan oleh landak bulan menakutkan, itu tidak membahayakan Daryl. Dapat dilihat bahwa udara di sekitarnya dipenuhi dengan udara dingin, tetapi ekspresi Daryl seperti biasa, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Oh! Melihat adegan ini, Elena diam-diam terkejut. Daryl ini, tidak takut dengan udara dingin yang berasal dari monster ini, itu tidak terbayangkan. Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah beberapa putaran, Daryl akhirnya menemukan titik lemah landak bulan. Pada saat itu, dia tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangan kanannya seperti kilat, dan memukul perut bagian bawah landak bulan dengan telapak tangannya. Bam! Diiringi dengan suara teredam, seluruh tubuh landak bulan bergetar hebat, lalu dia jatuh dan mati kehabisan napas. Daryl menghela nafas lega, bertepuk tangan, dan berkata pada dirinya sendiri. Akhirnya selesai. Hebat. Melihat situasi ini, Elena sangat senang, dan pada saat yang sama diam-diam terkejut. Daryl ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Monster yang begitu kuat dipukuli sampai mati olehnya. Kaget dan senang, Elena hendak berdiri, hanya untuk menemukan bahwa seluruh tubuhnya membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hei! Menghadapi situasi ini, Elena sangat cemas, dan mau tak mau berteriak pada Daryl. Datang dan selamatkan aku. Karena wajahnya juga membeku, suara Elena sangat kecil. Tapi Daryl masih mendengarnya, dia melihat ke arahnya dan menepuk dahinya. Oh! Aku lupa ada satu lagi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Daryl dengan cepat berjalan mendekat dan memeluk Elena. Pada saat ini, Daryl hanya merasa seolah-olah sedang memegang es loli. Pada saat itu, dia tidak bisa mengungkapkan emosinya. Gadis ini biasanya sombong dan mendominasi. Dia mungkin tidak menyangka suatu hari dia akan berakhir seperti ini. Bergumam di dalam hatinya, Daryl keluar dari gua dan meletakkan Elena di rumput di luar. Pada saat ini, Elena ingin berterima kasih padanya, tetapi dia memikirkan Daryl menggodanya sebelumnya, jadi dia menahan diri pada akhirnya, dan diam-diam menggunakan keahliannya untuk menghilangkan dingin dan es di sekujur tubuhnya. Bab 6849. Namun, Elena tidak tahu bahwa udara dingin yang disemburkan oleh landak bulan disebut udara es kristal yang sangat istimewa, dan dengan kekuatan Elena saat ini, tidak mungkin untuk menghilangkannya. Ini. Segera, Elena mencoba beberapa kali, tetapi dia masih tidak bisa membubarkannya, dan dia menjadi cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa udara dingin di sekitar tubuhku tidak bisa dihilangkan? Hahaha. Daryl duduk bersila di samping, tampaknya memulihkan kekuatannya, tetapi dia diam-diam mengamati Elena, melihat tatapan cemasnya, dia merasa lega. Gadis bau, sudah kubilang jangan melawanku di mana-mana. Ini bukan perasaan yang baik. Hei! Akhirnya, Elena tidak tahan lagi, dan bertanya pada Daryl. Mengapa dinginnya monster itu tidak mempengaruhimu sama sekali? Sejujurnya, Elena tidak ingin berbicara dengan Daryl, tapi dia merasa penasaran. Oh! Mendengar pertanyaan itu, Daryl membuka matanya dan tampak heran. Apakah kamu berbicara denganku? Melihatnya seperti ini, Elena sangat marah. Hanya ada 3 orang di sini, dan kakak perempuan senior masih koma. Jika saya tidak berbicara denganmu, apakah saya berbicara dengan udara? Tetapi untuk mengetahui alasannya, Elena masih menahan ketidaksenangannya, mengangguk dan berkata, "Ya." Daryl menghela nafas ringan, menggaruk kepalanya, dan berkata perlahan, "Mungkin teknik yang aku kembangkan memiliki atribut api, jadi energi dingin monster ini tidak bisa menyakitiku." Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang teratai merah Dharma Karma. Dia hanya bisa mengada-ada. Ternyata begitu. Mendengar ini, Elena mengangguk dalam diam tanpa keraguan sedikitpun. Detik berikutnya, Elena ragu-ragu, dan berkata dengan suara rendah.
Kalau begitu, bisakah kamu membantuku? Suara itu sangat kecil, seperti nyamuk, dan kamu tidak dapat mendengarnya kecuali kamu mendengarkan dengan seksama. Sejujurnya, Elena adalah murid nenek Safflower, dia selalu sombong, dan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada orang lain, terutama Daryl di depannya yang menggodanya lebih dari sekali. Tapi itu tidak mungkin. Udara dingin di sekitar tubuhnya tidak bisa dihilangkan sama sekali, jadi dia hanya bisa melepaskan harga dirinya untuk sementara. Hehehe, sekarang kamu tahu bagaimana cara bertanya padaku. Mendengar ini, Daryl tidak langsung setuju, tetapi berkata sambil tersenyum. Aku membantumu. Mengapa aku harus membantumu? Tidak ada apa-apa di antara kita. Itu bukan tugasku. Kamu. Elena tidak berharap dia menolak begitu saja, dia sangat malu dan marah pada saat itu, dan ingin membantah, tetapi dia hanya mengatakan satu kata dan tidak dapat melanjutkan. Melihat reaksinya, Daryl diam-diam tersenyum, dan melanjutkan. Namun, jika kamu ingin aku membantumu, kamu hanya perlu berjanji kepadaku satu syarat, dan aku dapat mempertimbangkannya. Saat mengatakan ini, Daryl terlihat serius, tapi matanya licik. Gadis ini sombong, dan tidak ada yang memperhatikannya. Pada saat ini, saya harus mengambil kesempatan ini untuk menekan auranya dan memberinya pelajaran yang mendalam. Elena menarik napas dalam-dalam. Syarat apa? Daryl tersenyum, dengan tatapan santai. Ini sangat sederhana. Ketika kamu melihatku di masa depan, kamu harus hormat, dan panggil aku ayah yang baik. Selama kamu setuju, aku akan membantumu. Wajar bagi seorang ayah untuk menyelamatkan putrinya, kan? Setelah mengatakan ini, Daryl menatapnya sambil tersenyum. Pada saat ini, wajah cantik Elena berubah, dan dia dipenuhi rasa malu dan marah. Daryl ini benar-benar menjijikkan. Dia memanfaatkanku seperti ini sebelumnya, dan sekarang dia masih ingin aku memanggilnya ayah. Penghinaan yang sama tidak boleh terjadi dua kali. Berpikir pada dirinya sendiri, Elena menatap Daryl dengan keras, lalu diam-diam mengerahkan kekuatannya, mencoba menyingkirkan udara dingin lagi. Oh, masih punya tulang punggung. Melihat situasi ini, Daryl tercengang sesaat, lalu tidak bisa menahan tawa, dan tidak berbicara lagi, melainkan berbaring santai di rumput. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Pada awalnya, Elena sedikit percaya diri, tetapi lambat laun dia mulai panik. Dia jelas merasa bahwa semakin dia menggunakan keahliannya, semakin parah rasa dingin di sekitarnya. Udara dingin menembus jauh ke dalam sumsum tulang, seolah-olah jiwa pun akan dibekukan. Perasaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Segera, Elena tidak tahan lagi, giginya bergemeletuk tak terkendali. Melihatnya seperti ini, Daryl menunjukkan senyuman, dan menggoda perlahan. Saya menyarankan untuk tidak terus mencoba. Udara dingin ini benar-benar akan meresap ke meridian seluruh tubuhmu, dan keahlianmu akan dihapuskan sepenuhnya. Bab 6850. Kamu. Mendengar ini, Elena sangat sensitif, tetapi juga panik. Dia jelas merasa bahwa udara dingin yang menutupi seluruh tubuhnya mulai menyerang meridian. Jika meridian diserang, semua keterampilan saya akan benar-benar tidak berguna. Tapi bagaimana kedua kata itu bisa diucapkan? Sudahlah. Melihat bahwa dia masih tidak mau memanggil, Daryl berdiri dengan sengaja, dan berkata dengan ringan. Karena kamu tidak memanggil, maka aku berharap kamu beruntung. Setelah mengatakan itu, dia pura-pura pergi. Kamu jangan pergi. Melihat pemandangan ini, Elena benar-benar cemas. Aku akan memanggil, ayah. Ketika dia meneriakkan kata itu, Elena sangat malu dan marah sehingga dia tidak bisa berbicara, dia menundukkan kepalanya dan tidak menatap mata Daryl. Ini kedua kalinya digoda oleh Daryl, kenapa seperti ini? Apakah pria ini ditakdirkan untuk menjadi musuhku? Hahaha. Melihat bahwa dia akhirnya memanggil, Daryl merasa sangat bahagia. Tetapi itu belum berakhir,
jadi dia mencondongkan tubuh untuk mengambil telinganya. Kamu memanggilku apa? Suaranya sangat rendah, aku tidak bisa mendengarnya. Bajingan ini. Elena dapat melihat bahwa Daryl melakukannya dengan sengaja. Pada saat itu, dia sangat marah tetapi tidak bisa marah, jadi dia berteriak lagi. Ayah. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dengan perlindungan tuannya, siapapun yang melihatnya takut pada 3 poin, tetapi di depan Daryl ini, dia merasa frustrasi. Daryl menerimanya begitu dia melihatnya, dan berhenti menggoda pada saat itu, mengangguk dan tersenyum. Putriku yang baik, kamu sangat baik. Ayah akan membantumu menyingkirkan udara dingin sekarang. Setelah kata-kata itu jatuh, Daryl duduk bersila di belakang Elena, dengan tangan bertumpu di punggungnya, mulai merangsang kekuatan teratai merah Dharma Karma. Sejenak, Elena hanya merasakan kekuatan panas datang dari belakang, lalu perlahan menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulang. Setelah beberapa saat, lapisan es di sekujur tubuhnya meleleh, dan rasa dingin menghilang, digantikan oleh perasaan hangat dan nyaman. Latihan ini luar biasa. Untuk sesaat, Elena mendapatkan kembali kebebasannya, dan dia sangat terkejut. Meskipun Daryl ini penuh kebencian, harus dikatakan bahwa dia memiliki beberapa kemampuan. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang udara dingin, tetapi di depannya, itu sangat mudah dihilangkan. Saat ini, Elena masih tidak tahu bahwa apa yang sedang dikembangkan oleh Daryl bukanlah teknik atribut api sama sekali, melainkan teratai merah Dharma Karma yang hanya muncul sekali dalam ribuan tahun di domain dewa. Anak yang baik. Tepat ketika Elena diam-diam kagum, Daryl tersenyum dan berdiri. Udara dingin dihilangkan, kamu akan baik-baik saja setelah sedikit gerakan. Elena menjawab, untuk pertama kalinya, dia tidak mengucapkan kata-kata kasar, tetapi mengangguk dengan patuh. Omong-omong, Elena awalnya membenci Daryl, tetapi setelah beberapa pertemuan, dia secara bertahap diyakinkan oleh kemampuannya. Namun, Elena sombong dan tidak mau menunjukkannya. Oh. Pada saat ini, Ross, yang tidak sadarkan diri di rerumputan di sebelahnya, mengeluarkan suara rendah dan ringan, dan perlahan terbangun. Saat dia membuka matanya, Ross melihat sekeliling dengan waspada, terlihat sangat gugup. Anda harus tahu bahwa kekuatan menakutkan landak bulan telah membayangi hatinya. Kamu sudah bangun. Saat ini, Daryl berkata sambil tersenyum. Jangan panik, aku sudah membunuh monster itu. Ketika dia mengatakan ini, Daryl mengagumi Ross dari dekat, dan mau tidak mau mengagumi diam-diam di dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa Ross ini adalah yang terbaik dalam hal penampilan dan sosok, terutama pada saat ini ketika dia terlihat lemah dan menyedihkan, pria manapun yang melihatnya akan merasa sulit untuk mempertahankannya. Mati. Mendengar ini, Ross terkejut, dan menatap Daryl dengan tak percaya. Dia telah bertarung melawan landak bulan 2 kali, dan dia sangat menyadari teror pihak lain. Keberadaan yang begitu kuat sebenarnya dipukuli sampai mati oleh Daryl, tidak ada yang bisa tenang. Ya. Pada saat ini, Elena mau tidak mau berkata. Dia benar-benar membunuhnya, aku melihatnya. Setelah itu, Elena menjelaskan situasi saat itu secara mendetail. Melihat adik perempuannya mengatakan hal yang sama, Ross tidak lagi meragukannya. Tapi detik berikutnya, Ross menyadari sesuatu, pertama melihat Daryl, lalu Elena, merasa sangat bingung. Aneh. Bukankah adik junior selalu membenci Daryl ini? Bagaimana mereka bisa rukun dalam sekejap mata?